Hai students, hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Anak-anak, perhatikan bukunya halaman 95. Pembelajaran 1. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Hal itu bisa kita lihat pada teks di halaman 95 perjalanan ke desa. Nah, anak-anak, silakan baca teks tersebut. Jika kalian telah selesai membaca, maka kalian tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam pun bisa tetap seimbang. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Pak Jajak mempunyai kebun yang subur. Panen padi melimpah, hewan ternaknya pun sehat dan gemuk. Hampir setiap hari Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 97. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di sini ada beberapa gambar tanaman dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Maka, yang kalian beri tanda checklist adalah hewan dan tumbuhan yang terawat. Nah, anak-anak, dari gambar yang ada di buku kalian, menurut kalian, bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, maka dari itu, kalian tuliskanlah di kolom ini. Anak-anak, tahukah kalian, kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan lingkungan beserta isinya bagi kesejahteraan manusia. Perilaku peduli lingkungan juga merupakan wujud sikap kita sebagai manusia yang beradab dan menjadikan kita teladan bagi lingkungan. Anak-anak, semuanya perhatikan bukunya halaman 101 pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Maka dari itu, silakan kalian baca teks yang berjudul Pergi ke Pasar. Setelah kalian baca, silakan jawab pertanyaan yang ada di bukunya di halaman 102 sampai dengan 103. Nah, ini menjadi PR-nya. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 112. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di perkarangan sekolah ataupun rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Anak-anak, hal ini dapat kalian terapkan di perkarangan rumah kalian jika ada lahan kosong. Apalagi selama pandemi kalian itu di rumah saja. Nah, kalian bisa memanfaatkan untuk menanam tanaman yang bermanfaat di perkarangan kosong kalian untuk mengisi-ngisi waktu luang. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 113. Silakan kalian baca teks yang ada di buku tersebut yang berjudul Merawat Tumbuhan dan Hewan. Nah, setelah kalian baca, maka kalian tahu tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Maka ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Contohnya seperti yang di halaman 115. Kalian bisa melihat di situ ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah hutan gundul. Nah, hal ini disebabkan oleh penebangan hutan liar. Yang kedua yaitu banjir. Dan yang ketiga adalah tanah longsor. Jika kalian tidak mau ketiga gambar ini terjadi pada kalian,
Maka marilah kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjaga lingkungan. Anak-anak, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran tematik kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya halaman 97 sampai 98 dan halaman 102 sampai 103. Jika telah selesai, kirim foto lembar jawaban ke Google Classroom. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa.